Hai, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman dalam pelaksanaan magang MBKM Mandiri pada proyek Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari. Proses pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari berfokus pada tahapan konstruksi yang memastikan bangunan memiliki kestabilan dan keamanan untuk menampung berbagai fasilitas medis. Berikut adalah proses pembangunan bagian struktur dari rumah sakit tersebut. 1. Perencanaan struktur dengan studi tanah untuk menentukan jenis pondasi, dangkal atau dalam, dan desain struktur meliputi kolom, balok, lantai, dan atap dengan mempertimbangkan beban bangunan. 2. Pembangunan pondasi berdasarkan analisis tanah, proyek ini dibangun menggunakan pondasi tiang pancang atau bore pile untuk kestabilan bangunan. 3. Konstruksi struktur utama dengan pembangunan kolom dan balok beton bertulang sebagai kerangka utama bangunan, serta pemasangan lantai dan dinding untuk membentuk ruang-ruang rumah sakit. 4. Pembangunan atap. Struktur atap dipasang untuk menahan beban dan cuaca ekstrim dengan sistem drainase dan ventilasi. Berdasarkan SDG 9, industri, inovasi, dan infrastruktur memiliki relevansi yang kuat dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Surabaya. Dengan tujuan meningkatkan infrastruktur kesehatan yang berkualitas dan akses yang inklusif bagi masyarakat, khususnya untuk ibu dan anak. Relevansi SDG 9 dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Surabaya diantaranya yaitu 1. Infrastruktur kesehatan berkualitas. Pembangunan RSIA Kendang Sari mendukung pencapaian SDG 9 dengan menyediakan infrastruktur rumah sakit yang modern dan terjangkau untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2. Akses kesehatan inklusif. Pembangunan rumah sakit di kawasan Surabaya Timur ini diharapkan dapat menjangkau komunitas yang lebih luas dan memperbaiki kesenjangan akses layanan kesehatan di daerah tersebut. 3. Teknologi dan inovasi dalam pelayanan. RSCA Kendang Sari dapat mengadopsi teknologi medis terkini seperti penggunaan rekam medis elektronik, EHR, sistem informasi rumah sakit yang efisien, serta telemedicine untuk memfasilitasi konsultasi jarak jauh bagi pasien yang tinggal di daerah terpencil. 4. Pengembangan kapasitas layanan kesehatan. SDG 9 juga mendukung pengembangan kapasitas rumah sakit melalui pelatihan tenaga medis dan penggunaan peralatan medis yang canggih untuk meningkatkan kualitas layanan.